Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Jasindi dengan NIM 20050974037 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kabeling kabel UTP. Yang pertama, mengenai definisi. Definisi dari jaringan komputer itu tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software. Jaringan penyusun ini biasa disebut sebagai jaringan LAN karena jaringan LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Jaringan LAN. Jaringan LAN memiliki beberapa komponen dasar, antara lain yang pertama adalah software, yang kedua adalah hardware, yang ketiga adalah alat jaringan, yang keempat USB modern, yang kelima wireless router, yang keenam switch atau hub, yang ketujuh router, yang kedelapan kabel UTP, yang kesembilan kabel STP, yang kesepuluh kabel fiber optik, yang kesebelas konektor RJ45. Komponen hub, switch, dan router. Yang pertama, komponen hub memiliki lapisan fisik atau tidak ada tabel ARP. Yang kedua, siarkan semua port. Yang ketiga, seringkali koalisi. Yang keempat, tanpa kecerdasan. Yang kelima, hubungkan jaringan yang sama. Yang kedua ada komponen switch. Yang merupakan komponen switch lapisan data link menggunakan tabel ARP. Kirim port atau unicast tertentu. Yang ketiga, jarang berkoalisi. Yang keempat, dengan cerdas. Yang kelima, hubungkan jaringan yang sama. Yang ketiga, komponen router. Lapisan jaringan atau alat IP. Kirim port tertentu, jarang berkoalisi, dengan cerdas, hubungkan jaringan yang berbeda. Definisi kabel. Kabel adalah sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Kabel seiring dengan perkembangannya dari waktu ke waktu terdiri dari berbagai jenis dan ukuran yang membedakan satu dengan yang lainnya. Kabel mempunyai standar warna. Terdapat 568A dan 568B. Kabel. Susunan pada kabel dibagi menjadi dua tipe, yaitu crossover dan straight through. Jenis-jenis kabel terbagi menjadi tiga, yaitu straight kabel, crossover kabel, fiber optic kabel. Struktur kabel terbagi menjadi dua, yaitu single mode, multimode. Perbedaan utama antara mode tunggal dan serat optik multimode adalah dimensi inti. Serat mode tunggal memiliki inti yang mengukur putaran 5 UM, sementara inti serat multimode berukuran 50 UM atau lebih. Karena serat multimode lebih tebal, dapat mengakomodasikan peringatan yang lebih besar untuk bandwidth yang lebih tinggi. Berikut gambaran dari multimode dan single mode. Kabel UTP. Kabel UTP merupakan kepanjangan dari kata unshielded twisted pair. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kabel unshielded twisted pair atau UTP adalah salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal atau local area network. Fungsi warna pada kabel. Yang pertama, ada warna orange, memiliki fungsi untuk jalur paket data. Yang kedua, putih orange, memiliki fungsi untuk jalur paket data. Yang ketiga, ada hijau, memiliki fungsi untuk jalur paket data. Yang keempat, putih hijau, memiliki fungsi untuk jalur paket data. Yang biru, memiliki fungsi untuk jalur suara. Putih biru memiliki fungsi untuk jalur paket suara. Coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Kategori kabel UTP. Kabel UTP kategori 1. Kabel jenis ini digunakan untuk komunikasi telepon yang cenderung memiliki kecepatan transmisi data yang rendah, sehingga tidak cocok untuk mentransmisikan data internet. Yang kedua ada kabel UTP kategori 2. Kabel jenis ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai dengan 4 Mbps. Yang ketiga ada kabel UTP kategori 3. Kabel jenis ini digunakan pada jaringan berbasis 10 BST yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 10 Mbps.
10 BSD sendiri adalah kependekan dari 10 Mbps baseband twisted pair. Kabel UTP kategori 4. Kabel jenis ini sering digunakan pada topologi jaringan token ring. Kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 16 Mbps. Kategori kabel UTP yang kelima. Kabel jenis ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 100 Mbps. Kabel UTP kategori 5E, pengembangan dari kabel jenis sebelum ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps setara dengan 1 Gbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan oleh kabel ini bisa mencapai 100 MHz. Kabel UTP kategori 6. Kabel jenis ini hampir sama dengan kabel UTP kategori 5E, di mana kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps atau 1 Gbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 20 MHz. Secara fisik terdapat separator yang terbuat dari plastik yang berfungsi memisahkan keempat pair di dalam kabel tersebut. Kabel UTP kategori 7. Kabel jenis ini memiliki kualitas transmisi data yang lebih baik ketimbang kabel jenis sebelum-sebelumnya. Kabel ini bisa dilewati data sehingga 1 GB per detik. Selain itu, frekuensi sinyal yang bisa dialiri dari kabel ini bisa mencapai 400 MHz. Standarisasi EIA atau TIA 568B dan 568A. EIA merupakan sinonim atau kepanjangan dari Electronic Industries Alliance dan TIA merupakan sinonim atau kepanjangan dari Telecommunication Industry Association. 56B merupakan urutan kabel twisted pair, dalam hal ini kabel UTP atau SFTP. Urutan kabel 568B adalah putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Sedangkan untuk urutan 568A, yang pertama adalah putih hijau, hijau, putih orange, biru, orange, putih coklat, coklat. Alat dan bahan pengkabelan, yaitu terdapat kabel UTP, ada jack RJ45, ada crimping tool. Buka Cara aplikasi memasang UTP kabel Computer UTP. Emulation Simulator pada Android kalian. Link aplikasi saya letakkan di deskripsi. Kemudian klik training mode. Lalu tap to start. Lalu potong kabel dengan logo input. Luruskan kabel dengan logo tangan. Pastikan semua kabel sudah lurus. Lalu susun kabel dengan rapi dan posisikan kabel dengan benar. Di sini videonya saya Jika posisi kabel sudah benar, selanjutnya posisikan kabel pada tembaga yang ada pada konektor RJ45. Berhubung posisi kabel saya belum benar, jadi saya merapikan kembali. Dan saya rasa posisi kabel saya sudah benar. Selanjutnya pasang konektor dengan tang pin. Mari kita coba. Jika sudah berwarna hijau, maka artinya kita sudah benar memasang kabel. Sekian
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.